Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hari ke-15 kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan. Dan ini kata alim ulama, sebetulnya semua bulan itu sama Pak, tapi kenapa Ramadan teramat istimewa? Karena di Ramadan diturunkan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadikan Ramadan ini mulia. Nabi dan Rasul dari mulai zaman Nabi Adam sampai baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama orang-orang pilihan. Bahkan kalau dilihat, kita pernah bahas jumlah Nabi itu ada berapa? Semuanya masih ingat dulu? Ada 124.000. Jadi Nabi itu banyak kok, 124.000. Nah dari Nabi yang 124.000 itu ada yang diangkat menjadi Rasul. Jumlah Rasul itu ada 313. Dari 313 itu diangkat pula menjadi ulul azmi, diberi gelar ulul azmi. Jadi semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Kemudian dari Rasul ini yang 313 diangkat ulul azmi 5 orang. Baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa Alaihissalam, Nabi Musa Alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam. Ada 5. Nah, jadi tidak semua Rasul pun ulul azmi, ya ulul azmi cuma 5. Nah dari yang 5 ini bukan cuma baginda Rasul, ternyata ada 4 lagi yang ulul azmi. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah SAW ini menjadi makhluk yang paling mulia? Bahkan kitab-kitab terdahulu itu selesai, termasuk Torah atau kita sering sebut Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu pun selesai. Tapi baginda Rasul ajaran sampai detik ini, sampai akhir zaman, sampai kiamat nanti tidak akan pernah hilang. Rasulullah SAW diberikan mukjizat berupa Al-Quran. Maka dengan sebab Al-Quran itulah Rasulullah menjadi uswatun hasanah. Rasulullah yang bisa memberikan syafaat Pak. Ya, jadi kita agak sedikit dulu kisahnya, tapi masih tetap di dalam fikih sirah. Di yaumil hisab, di yaumil mahsyar nanti Pak, ketika dunia ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sering kita sebut dengan kiamat. Jadi kiamat itu peristiwa di mana seluruh manusia Allah wafatkan. Tidak ada satupun makhluk hidup saat itu yang ada. Cuma kabar gembiranya bagi kita, ini menurut alim ulama yang menelusuri di bab itu, yang punya keimanan di dalam hatinya tidak akan pernah merasakan kiamat. Ya, karena nanti akan ada peristiwa di mana angin sepoi-sepoi ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan angin sepoi-sepoi itulah ketika berhembus ke tubuh seseorang, di dalamnya ada keimanan kepada Allah, maka Allah akan wafatkan. Ketika semua orang yang beriman diwafatkan, maka yang tinggal di muka bumi ini kata para alim ulama, hanyalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak ada keimanan sedikit pun dalam hatinya. Ya, maka disitulah dunia ini akan dihancurkan. Ini menurut beberapa ulama yang menelusuri bab tentang akhir zaman. Nah, ketika dihancurkan dunia ini, ya, dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil, hancur semuanya. Maka nanti ada tiupan lagi yang kedua, di mana tiupan yang kedua itu membangkitkan seluruh manusia. Bangkit kayak toge. Ya, kalau toge satu Pak, kalau banyak kan jadi together. Together
sebagai satu together, jadi bersama-sama kan. Kata together mungkin diambil kata together. Bangkit semua Pak. Ketika bangkit tidak ada satu orang pun saat itu yang memakai pakaian. Tidak ada satu orang pun saat itu yang memakai alas kaki. Digiring semuanya sesuai dengan amal-amalan. Dikumpulkan di sebuah padang yang disebut dengan padang mahsyar. Pertanyaannya, gambarannya seperti apa padang mahsyar itu? Satu, padang mahsyar itu bawahnya bukan kayak Masjid Husnul Khotimah pakai karpet, bukan seperti rumah bapak yang pakai keramik, tapi di bawahnya adalah perak, hamparan perak. Kemudian matahari, banyak riwayatnya ada yang bilang satu jengkal di atas kepala, satu hasta di atas kepala, satu tumpang di atas kepala. Yang terjauh itu 1 mil. Riwayatnya 1 mil itu kurang lebih 1,4 km. Ini bisa kita bayangkan Pak, kalau kita berdiri kemudian matahari Allah dekatkan dengan jarak 1,4 kilo, apa yang akan terjadi terhadap tubuh kita. Saat ini pun matahari yang jaraknya jauh, apapun yang disimpan di bawah terik matahari, maka Allah akan keringkan. Kita kadang-kadang gitu Pak, menampilkan Allah yang tadi disimpan di belakang. Karena matahari jadi kering, bukan, tapi karena Allah yang menjadikan itu kering. Karena tidak semua yang kita hukumi karena sesuatu ternyata Allah jadikan seperti yang sesuatu itu lakukan. Contoh, tidak semua orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan usia panjang meskipun dalam posisi tidur dia harus wafat. Contohnya Ashabul Kahfi. Dalam Al-Quran 309 tahun. Kalau logika manusia, orang yang tidur 309 tahun itu sudah jadi tulang belulang. Tapi tidak bagi Allah, karena Allah izinkan pemuda Ashabul Kahfi itu hidup. Maka sama, termasuk mudah-mudahan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kabar dari pemerintah bahwa ke-53 TNI yang berada di kapal selam 402 itu dinyatakan gugur, dinyatakan hilang. Tapi itu menurut kita wallahu a'lam. Kalau memang kehendak Allah ternyata di antara mereka ada yang selamat, sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ada di dalam perutnya ikan paus. Secara logika manusia masuk ke dalam perut ikan berhari-hari di situ, tapi ternyata biiznillah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala Nabi Yunus hidup. Kalaupun ternyata mereka semuanya wafat, kita bermohon mudah-mudahan yang wafat Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan wafatnya husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumi mereka menjadi syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Disimpan di bawah terik matahari, apapun yang ibu simpan, apapun yang bapak simpan pasti kering. Padahal jaraknya jauh, dan nanti 1,4 kilo kita berdirikan, kemudian matahari di atas kepala kita yang jaraknya begitu dekat, maka wajar di situ ada orang yang terendam dengan keringatnya, satu mata kaki, satu lutut, satu perut, satu leher, bahkan ada orang yang tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Ketika semua orang sedang ada dalam posisi seperti itu, ternyata ada beberapa orang lain kepanasan, dia dapat naungan. Yang sering dibahas oleh ulama ada 7 golongan. Dan ternyata dari 7 golongan itu salah satu golongannya adalah orang yang hatinya senantiasa tertambat ke masjid. Maka mudah-mudahan ini menjadi gambaran kita semua orang yang hatinya senantiasa ditautkan ke masjid, sehingga selalu ingin memakmurkan masjid, selalu ingin datang ke masjid. Mudah-mudahan itu menjadi pertanda kelak kita pula akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ada beberapa fenomena saat itu yang saat ini Pak kalau ada janggal, tapi saat itu luar biasa. Ada orang yang lehernya panjang, dari kejauhan sudah terlihat, dan itu jadi kebanggaan saat itu. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang di Masjid Husnul Khotimah ada yang lehernya panjang, luas, spesies naon orang gitu ya. Tapi nanti di padang mahsyar ketika ada orang yang lehernya panjang, itu dia bahagia dan orang-orang sangat takjub. Siapa itu? Muadzin. Ya, maka berbahagialah bagi muadzin di Masjid Husnul Khotimah. Karena Allah akan memuliakan kelak di yaumil mahsyar. Ada tanda khusus bagi para muadzin. Jadi lamun bapak ada teulah patuh-patuh. Ayo, Bapak, ya setengah 12 pas kalian ada tuh teh Bapak
jujur ada. Bapak itu kan orang teksnya hilang deui. Aduh ayo ada teksnya hilang deui. Padahal keutamaan bagi Mu'adh itu luar biasa. Nah, kemudian yang kedua ada min atharil wudu. Ada orang yang dari wajahnya itu, dari anggota badannya ada bekas-bekas wudu. Bagaimana cirinya? Bercahaya. Bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Ya, dari bekas-bekas wudu. Maka kata baginda Rasul, kalau bisa perpanjanglah cahaya itu. Makanya ulama fikih menghukumi sampai sikut dilebihkan sedikit. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, kalau bisa kalian memperpanjang cahaya itu maka perpanjanglah nanti Pak di yaumil mahsyar. Nah, dari situ semua orang karena sudah capek menunggu yaumil hisab, kemana mereka? Datang ke Nabi Adam. Datang ke Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ada apa ini kalian berbondong-bondong datang kepada aku? Kata Nabi Adam. Wahai Nabi Allah Adam alaihissalam, engkau adalah bapaknya seluruh umat manusia. Dengan asbab engkau kami ada. Kami ini semuanya keturunan dari engkau, wahai Nabi Adam. Terus kata Nabi Adam, tolong tanyakan kepada Allah, kapan kami akan dihisab? Sudah capek, terus canggih. Nabi Adam hanya menangis. Menangis saja. Kata Nabi Adam, jangankan aku memohonkan untuk kalian. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pun aku malu. Kenapa malu? Karena dulu pernah aku melanggar larangan Allah. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Janganlah engkau mendekati pohon ini. Tapi ternyata bukan cuma aku dekati, tapi buahnya pula aku makan. Maka bagaimana mungkin aku akan memintakan untuk kalian sementara aku pun sedang bingung. Nabi Adam mempunyai dosa satu, Pak, bingung. Bahkan setiap detik, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh aku orang yang sudah menzalimi diri aku sendiri. Ampuni aku ya Allah. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni aku, tidak merahmati aku, maka aku ini termasuk dalam golongan orang-orang yang tersesat, yang sesat. Nabi Adam dosa namun hiji, tapi tobatnya ribuan kali, bahkan jutaan kali. Kita yang dosa manusia. So, tanya pada diri kita, kapan terakhir kita sholat sunnah taubat? Tanya diri kita. Kapan terakhir kali kita istighfar sampai mencucurkan air mata? Kita yang bisa jawab. Kapan terakhir kita memikirkan dosa sampai kita tidak bisa tidur? Kita yang bisa menjawab. Tinggal ditanya ke diri kita. Dan kapan kita pernah berbahagia karena kita berbuat satu kebaikan? Kadang gitu, orang menyanyi satu kebaikan, asa bahagia, asa jauh-jauh di rumah. Alhamdulillah lagi sedekah. Alhamdulillah lagi tahajud. Baru tersenyum. Pertanyaannya, yakin diterima? Pertanyaannya, yakin Allah ridho? Sementara dosa tidak pernah kita ingat-ingat. Sementara lisan kita barangkali pernah menyakiti hati orang lain, kita tidak pernah mengingat-ingat itu. Sementara mungkin kelakuan kita, sikap kita yang pernah menyinggung perasaan orang lain, kita tidak pernah ingat. Nabi Adam punya dosa satu luar biasa. Maka kata Nabi Adam, aku tidak sama. Kata Nabi Adam, aku tidak sama. Berangkat lagi Pak kita. Begitu berangkat datang ke siapa? Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, karena dari Al-Quran kita bisa belajar bahwa min dzurriyyati Nuh, termasuk manusia saat ini ada, itu adalah dari keturunannya Nabi Nuh setelah terputus karena ada banjir bandang. Datang ke Nabi Nuh, wahai Nabi Allah Nuh alaihissalam, seluruh muka bumi ini saat itu direndam dengan yang namanya banjir, berarti sekarang yang ada adalah keturunan dari engkau. Apa kata Nabi Nuh? Apa yang bisa aku bantu? Tolong mintakan kepada Allah, kapan kami akan dihisab? Sudah pegel kami. Apa kata Nabi Nuh? Aku pun bingung bagaimana mempertanggungjawabkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang aku tidak bisa menjaga. Apa itu? Anak. Dari keempat orang anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafid, Kan'an. Yang tiga naik ke dalam bahtera, yang satu dia memisahkan diri naik ke atas gunung. Apa kata Nabi? Ya bunayya irkam ma'ana. Hei anakku, mendekat ke sini. Ayo masuk. Masuk ke dalam perahu bersama aku, kata Nabi Muhammad. Dia bang, jalan-jalan kepala enggak. Saya akan naik ke gunung ini. Naik dia dengan kaumnya yang membangkang. Nabi Muhammad sedih di situ. Sudah jelas-jelas bahtera ini yang diperintahkan oleh
Allah untuk membuatnya. Dan sudah jelas bahwa orang-orang yang masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh akan dijamin keselamatannya oleh Allah. Tapi anaknya sendiri membangkang, anaknya sendiri malah melarikan diri naik ke atas gunung. Bingung. Dititipi anak, aku tidak bisa menjaga. Itu pula harus ditanyakan kepada diri kita. Apa yang sudah kita ajarkan kepada anak kita? Kebaikan apa yang pernah kita ajarkan? Pernahkah kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita? Karena yang namanya durhaka bukan cuma durhaka anak kepada orang tua, ada juga ternyata orang tua yang durhaka kepada anak. Manakala orang tua tidak memberikan hak-hak anak, manakala orang tua tidak pernah memberikan pendidikan terutama Al-Quran kepada anak-anak, kita tinggal tanya, kapan terakhir kita mengajari anak kita ngaji? Kapan terakhir kali mengajarkan anak kita sholat? Kapan terakhir kita mengajarkan anak kita tentang kebaikan? Itu pula yang harus kita tanyakan kepada diri kita. Dan diri kita yang bisa menjawab itu. Nabi Nuh tidak sanggup. Kata Nabi Nuh, jangan ke aku, silahkan ke yang lain. Datang kembali kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, ada apa ini? Engkaulah Abul Anbiya wal Mursalin. Engkaulah bapaknya para nabi dan para rasul. Dari keturunan engkaulah lahir nabi dan rasul yang luar biasa. Maka dari itu tolong mintakan kepada Allah, kapan kami akan dihisab? Apa kata Nabi Ibrahim? Sungguh malu rasanya aku harus berhadapan dengan Allah. Kenapa Nabi Ibrahim merasa malu? Dulu pernah tauriah, Pak. Kita pernah bahas ya, tauriah. Yang kemarin kan kita bahas tauriah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih muda, nah itu yang kisahnya itu, yang beliau bilang sakit, padahal yang sakit itu bukan fisik, tapi yang sakit itu apa? Hati. Nabi Ibrahim waktu muda, ayahnya pembuat patung, ayahnya Azar itu pembuat berhala. Dia tahu betul Pak, bapaknya pengen ada plek si patung teh. Tapi ternyata apa yang dibuat oleh bapaknya disembah oleh orang-orang. Kata Nabi Ibrahim, ini orang teh sakit apa kumaha? Saya tiap hari melihat bapak saya yang membuat patung, tapi kenapa orang-orang ini menyembahnya? Satu ketika Nabi Ibrahim diajak, Ibrahim, ayo kita datang ke tempat hiburan. Ada hiburan di sebelah sana. Kata Nabi Ibrahim, aku sedang sakit. Tidak mau. Aku sakit. Orang-orang menganggap dia sakit fisik, padahal Nabi Ibrahim sakit hati. Sakit hati, kenapa yang disembah itu malah patung ciptaan atau buatan bapaknya? Berangkat orang-orang semua. Ketika kondisi saat itu tidak ada satu orang pun, maka Nabi Ibrahim mengambil kapak, dihancurkan patung-patung yang kecil. Kemudian si kapaknya disimpan di sebelah patung yang besar. Beres mereka pesta-pesta, datang mereka ingin ibadah, mereka lihat Tuhan mereka hancur. Kabayang apa begitu masuk aku, Allah, Tuhan bubuk, Tuhan abdi, Tuhan hancur. Semua orang bilang, siapa ini yang telah menghancurkan patung-patung kita, sesembahan kita? Tidak ada satu orang pun Tuhan yang mulia yang ada di kampung kita ini kecuali Ibrahim yang tinggal di sini. Kami semuanya berangkat ke pesta itu. Oh, panggil Ibrahim, dipanggil Ibrahim oleh penguasa. Nabi Ibrahim ini bagi anak muda. Nabi Ibrahim yang berbuat, Nabi Ibrahim tanggung jawab, gentle. Dipanggil datang Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim datang. Taruh dulu patah Nabi Ibrahim. Saya itu ini cepet-cepet. Oh, dengan pembatasan sahar, bukan kasahan. Nabi Ibrahim gentle datang. Kata Nabi Ibrahim apa? Ibrahim, kau jangan mengelak, kau jangan menyangka. Kenapa? Kamu yang menghancurkan patung-patung ini. Bukan saya. Jangan tanya saya. Terus saya suruh nanya ke saya. Bapak tanya, karena patung pembadangan. Kenapa saya harus bertanya kepada patung yang besar? Kata Nabi Ibrahim, karena itu ada batu. Kapak ada di sebelahnya. Semua orang tertawa. Kata orang-orang, Ibrahim bangun. Ibrahim sadar kamu. Ketawa, kamu gila seperti Ibrahim. Kenapa? Bagaimana mungkin sebuah patung yang tidak bisa bergerak, dia bisa menghancurkan patung-patung yang lain? Jangan bergurau kamu. Di situ Nabi Ibrahim pintarnya, cerdas Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, kalau kalian tahu patung ini tidak bisa bergerak, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, jangankan untuk melindungi mereka, Bapak melindungi kalian, melindungi diri mereka sendiri pun tidak bisa. Kenapa kalian sembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat? Semua orang terdiam saja. Dan ada yang membenarkan, oh benar juga. Tapi karena penguasa ini zaman Nabi Ibrahim banyak. Jadi penguasa zaman Nabi Ibrahim itu tidak bisa menerima kebenaran. Dan
Tapi di zaman Nabi Ibrahim ini kita cerita zaman Nabi Ibrahim. Ada kebenaran dia tidak mau menerima. Sehingga apa? Justru yang benar itulah yang dihukum. Dibakar Nabi Ibrahim. Nah, jadi kisah pembakaran Nabi Ibrahim berawal dari situ. Dan banyak tauriah yang lain dari Nabi Ibrahim. Sehingga kata Nabi Ibrahim, aku tidak sanggup. Silakan kalian cari yang lain. Datang ke Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aduh saya juga tidak sanggup. Kenapa engkau tidak sanggup? Wah Nabi Allah, tidak ada cacat yang kau buat. Ya. Kata Nabi Isa, sungguh sepeninggalku. Kenapa banyak pengikutku yang menganggap bahwa aku adalah Tuhan? Bagaimana mungkin aku bertemu dengan Allah sementara aku harus mempertanggungjawabkan tentang keadaan umatku sepeninggalku? Nabi Isa menuju bingung Pak, menuju buntu. Ada satu orang dengan suara lantang, apa kata beliau? Analaha, ini tugas saya, ini bagian saya. Semua orang melihat. Siapa itu? Rasulullah SAW. Baginda Rasul sujud saat itu. Di dalam sujudnya beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pujian itu belum pernah beliau ucapkan ketika di dunia. Maka ketika sujud baginda Rasulullah SAW, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Ketika sedang sujud, maka Allah datang. Wajah rabbuka, dan datanglah rabbuka Tuhan, wal malaikatu, dan para malaikat yang berbaris-baris. Datang Allah dengan asbab apa? Sujudnya Rasulullah. Kemudian apa? Firman Allah saat itu, ya Muhammad, sebutkan Rasulullah. Irfa ra'saka, angkat kepalamu, bangkit dari sujudmu wahai Muhammad. Was'al tuqtah, permintaanmu akan aku kabulkan saat ini juga. Wasfa'atu saffa, nah ini kalimat. Wasfa'atu saffa, dan engkau bisa memberikan syafaat kepada umat. Jadi Rasulullah kenapa jadi mulia seperti itu? Asbabnya karena Al-Quran menempel pada Rasulullah. Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah, sehingga Rasulullah SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Di saat semua para nabi tidak bisa, di saat semua Rasul tidak bisa, maka Rasulullah yang tidak diperintah Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Analaha, ini tugas saya. Itulah Rasulullah SAW. Beliau tidak diperintah, tapi beliau sendiri yang langsung. Jadi dari sini kita bisa belajar dari riwayat yang tadi kita bisa belajar bahwa Rasulullah SAW makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan bergelar Habib Allah. Bahkan ada sebutan-sebutan lain kepada Rasulullah SAW. Toha, Yasin, itu sebutan nama lain bagi Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah dalam Al-Quran menyebutkan langsung ya Muhammad, tidak, tapi ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul, ya ayyuhal Muzammil, ya ayyuhal Mudaththir. Disebutkan keadaan Rasulullah atau disebutkan gelarnya. Tapi ada kata Bapak dalam Al-Quran dan tidak lain Muhammad itu adalah seorang utusan. Rasulullah saat itu disebut Muhammad karena beliau sebagai pihak ketiga. Seolah-olah begini, Allah Subhanahu Wa Taala sedang berbicara kepada kita, manusia, tuh Muhammad gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala langsung kepada Rasulullah, itu kalimatnya apa? Itu gelar-gelar Pak. Ya ayuhan Nabi lima tuharimu ma'alallahu, ya ayuhan Rasul, ya ayuhan Muzammil, ya ayuhan Mudaththir, terus begitu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala begitu memuliakan Rasulullah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita sholat. Pertanyaannya, mungkinkah Allah sholat? Tidak mungkin Allah sholat. Allah memerintahkan saat ini kita sahur. Pertanyaannya, mungkinkah Allah sahur? Tidak mungkin. Allah memerintahkan kita haji, umroh. Pertanyaannya, mungkinkah Allah haji dan umroh? Tidak mungkin. Tapi Pak, ada satu amalan yang sebelum diperintahkan kepada manusia, Allah yang melakukan dulu. Apa itu? Bersolawat kepada Nabi. Innallaha, Allah dulu, wa malaikatahu, baru malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Rasulullah SAW. Baru setelah Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Ada perintah bagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betapa luar biasanya Rasulullah diagungkan di sisi Allah. Sebelum kita diperintahkan untuk bersolawat, Allah dulu yang bersolawat, malaikat bersolawat, baru perintah itu turun kepada kita. Maka kalau kita tidak bersyukur,
umatnya Rasulullah SAW. Waduh, kita harus mempertanyakan iman kita. Bahkan lagi berkumpul Rasulullah, kata Rasulullah, sungguh aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara engkau? Bukan, kata Rasulullah, kalian bukan saudaraku, bal antum ashabi, kalian itu sahabatku, katanya. Terus siapa ya Rasulullah? Saudara-saudara engkau itu siapa, yang mana? Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang jaraknya jauh denganku, dia tidak pernah melihat wajahku, dia tidak pernah mendengar suaraku, tapi mereka tetap beriman kepadaku. Mereka lah saudara-saudara. Dan dalam hadis yang lain, Pak, apa yang Rasulullah lakukan terhadap saudaranya? Rasulullah akan menunggui saudara-saudaranya itu di telaga Al-Kautsar. Karena kita diaku oleh Rasulullah sebagai saudara karena jarak kita jauh, tidak pernah mendengar suara beliau, tidak pernah memandang wajah beliau, tapi sampai detik ini kita beriman. Maka mudah-mudahan kita pun termasuk adalah saudara-saudara yang diakui oleh Rasulullah sehingga ditunggui di telaga Al-Kautsar. Kalau Rasulullah sudah berkorban seperti itu, Rasulullah akan menunggu kita, padahal jelas-jelas pintu surga dibuka untuk Rasulullah. Sementara kita masih ada sesuatu yang tidak kita syukuri dari takdir Allah, bahwa kita ini adalah umatnya Rasulullah SAW. Ada yang aneh dengan keimanan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau kita bahas tentang Rasulullah SAW ini luar biasa. Bahkan satu ketika Rasulullah sedang berkumpul, ada sahabat yang wafat. Sahabat yang wafat, Rasulullah berkumpul di situ dengan Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lain. Setelah menunggui, setelah diurus jenazahnya, kemudian Rasulullah SAW mensolati jenazah tersebut. Beberapa hari sebelumnya, Rasulullah SAW pernah berhutang, ada urusan hutang dengan seorang Yahudi yang bernama Zaid ibn Sunnah. Zaid namanya, Zaid bin Sunnah. Pernah berhutang beberapa sogan, 20 sogan. 20 sogan itu kurang lebih 20 kilo lah kalau kita rata-ratakan. 20 sogan berhutang. Setelah selesai mengurusi jenazah, sholat jenazah, Rasulullah datang, Pak, Zaid bin Sunnah, seorang Yahudi datang. Kata Zaid apa? Muhammad, iya, bayar hutang. Jadi Rasulullah pun pernah berhutang. Jadi kalau ada di antara kita yang punya hutang, Rasulullah mencontohkan, tapi ada tapi. Rasulullah saat itu berhutang apa? Kurma. Kenapa Rasulullah pinjam kurma? Karena di rumahnya sudah tidak ada bahan makanan. Nabi, Pak, Rasul yang dijamin masuk surga, yang luar biasa yang Allah jaga, Allah maksud, pernah tidak punya beras? Apa tidak pernah tidak punya kurma, bahan pokok? Maka Rasulullah berhutang. Nah, kata ulama, jadi hutangnya Rasulullah itu untuk apa, Pak? Untuk beli bahan pokok. Kalau kita mau untuk beli beras karena tidak ada beras, baru Rasulullah berhutang. Jadi Rasulullah itu bukan berhutang untuk memenuhi syahwat hidupnya. Ya, kalau kita termasuk yang berbicara, kita terkadang berhutang itu untuk sesuatu yang bukan bahan pokok, Pak. Hoyong gentos motor, hutang. Hoyong renovasi rumah, hutang. Hoyong gentos kendaraan, hutang. Jadi hutangnya kita itu untuk keinginan kita. Sementara hutangnya Rasulullah itu untuk kebutuhan. Ya, kita bersandar kepada keinginan, bukan kepada kebutuhan. Karena kalau kita bersandar kepada kebutuhan, Bapak, Ibu pernah tidak selesai sholat di dalam doa kita, ya Allah berikanlah hamba pakaian. Nggak ada, Pak. Termasuk yang berbicara itu tidak pernah seumur umur berdoa, ya Allah berikan hamba pakaian. Ya, tapi pertanyaannya, pernahkah selama kita hidup yang tidak pernah meminta pakaian itu kita datang ke Masjid Husnul Khotimah telanjang? Tidak ada. Kenapa? Karena Allah cukupi kebutuhan kita. Kebutuhan pakaian Allah cukupi. Kebutuhan makanan pun dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebutuhan mah sudah. Cuma terkadang kita bersandar kepada keinginan. Baju mah punya, tapi hayang nu bagus. Sarung yang punya, tapi hayang nu weuteung. Makanan mah ada, tapi hoyong sareng daging. Kendaraan mah punya, tapi hoyong yang terbaru. Rumah mah ada, tapi hoyong yang besar. Hoyong pengen, ingin. Padahal kebutuhan sudah Allah cukupi. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, beliau berhutang karena apa? Kebutuhan. Tidak punya kurma. Sekelas Nabi tidak punya kurma. Padahal posisi beliau saat itu sudah di Madinah, menjadi pemuka kaum, menjadi pemimpin negara, menjadi
menjadi panglima perang, pemimpin kaum, pemimpin agama, pemimpin negara, panglima perang, pemegang keuangan, tapi beliau berhutang. Betapa luar biasa Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ditagih Pak, Zaid bin Su'ad. Muhammad banyak hutang. Apa kata Rasulullah? Bukankah jatuh temponya 3 hari lagi kata Rasulullah? Tidak bisa katanya. Kamu harus bayar sekarang. Ditarik Pak kena bajunya. Rasulullah Rasulullah ditagih hutang dulu ketika ditarik. Ditarik. Sekarang banyak orang yang mau ditagih lebih galak tim lagi. Ya mau hutang. Nah, aku rek lagi. Ini boleh alasan boleh. Lu ditagih lebih galak tim lagi. Dulu Rasulullah ditarik kok bajunya. Dan ditarik gimana? Didedetkan karena tembok apa ya? Tarik, didedetkan. Bayar sampai melotot Zaid bin Su'ad. Padahal di sebelahnya Rasulullah ada siapa? Umar bin Khattab saat itu gemetar tangan. Berdiri Umar. Kata Umar, "Hei Yahudi, kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan kepada Rasulullah?" Zaid bin Su'ad sudah melihat. Rasulullah terdiam. Lepaskan sekarang. Kalau tidak, lehermu akan aku tebas dengan pedang. Umar. Apa kata sahabat Rasulullah SAW? Kalau kita mungkin ditagih hutang, cebol, mana curang bodoh sekalian men. Tapi tidak Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Umar. Suara Rasulullah ganti. Umar. Ijlis. Duduk. Umar. Meskipun di puncak emosinya karena orang yang Umar sayangi sedang dihinakan ini sahabat, karena kata Rasulullah duduk. Kata Rasulullah, tidak pantas kau menakut-nakuti orang yang sudah berbuat baik kepada dihinakan saat itu. Tapi tidak, Rasulullah dari desa. Ini sambungan yang kemarin di bab akhlak. Kemudian apa kata Rasulullah? Umar, saat ini aku sudah tidak punya uang. Karena aku janjikan 3 hari lagi ke depan. Maka Umar temani orang ini. Saya pinjam, sekarang saya alihkan pinjaman saya ke Baitul Mal. Tolong kamu ambil 20 sok gandum untuk membayar hutang aku. Dan kamu tambahkan 20 sok gandum. 20 sok kurma. Ya Rasulullah, buat apa 20 sok kurma itu? Untuk mengobati rasa takutnya dia. Karena tadi kamu sudah takut-takut. Rasulullah, 20 untuk bayar hutangku, 20 karena tadi orangnya sudah kamu takut-takut. Umar terdiam Pak, kata Umar, Allahu Akbar. Jalan Umar, terbersih dalam hatinya kata Umar, di jalan ya saya. Kata Rasulullah, Umar, iya ya Rasulullah, jangan sekali-kali kau menyakiti. Sudah Pak Umar sedikit itu. Jalan Rasulullah, di jalan apa kata saya Yusuf? Umar terdiam kata Umar, apa? Kamu tahu siapa saya? Saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Yang jelas kamu adalah orang yang sudah menghinakan Rasulullah SAW. Apa kata saya di Yesus? Aku seorang Yahudi. Saya tahu kamu Yahudi. Dan aku bukan cuma Yahudi kata saya. Terus saya ini adalah pemuka agama kaum Yahudi. Rabi, pendeta, kiai lah diorang. Umar terdiam kata Umar. Kamu seorang yang paham tentang agama Yahudi. Apakah di agama Yahudi yang kamu anut itu mengajarkan untuk menyakiti orang, menagih hutang kepada orang yang belum jatuh temponya, menghinakan orang di depan orang lain? Kata Zaidah, Umar, aku baca di dalam Taurat, aku baca di dalam buku-buku yang disusun oleh para rabi-rabi. Di situ diceritakan akan datang seorang nabi terakhir. Aku pelajari nasabnya sama dengan Muhammad. Aku pelajari fisiknya sama dengan Muhammad. Tapi ada yang aku baca di situ yang belum aku buktikan. Apa kata Umar? Di dalam kitab-kitab terdahulu diceritakan bahwa Nabi terakhir itu ketika disakiti dia tidak balas menyakiti. Ketika dia dihina tidak balas menghina. Ketika dia dicemooh, dicaci maki, ya, dia pun tidak membalas itu. Bagi Nabi ini diceritakan dalam kitab terdahulu, baik kepada orang baik itu wajar. Tapi baik kepada orang jahat itulah yang dicontohkan oleh Nabi terakhir ini. Memberi kepada orang yang pelit, senyum kepada orang yang judes, menyapa kepada orang yang tidak pernah menyapa. Itulah yang diceritakan. Dan hari ini aku sudah buktikan. Aku hinakan Nabi terakhir itu, Muhammad itu.
Aku nistakan, aku permalukan di depan orang. Bukan aku tidak tahu kau ini seorang orang yang hebat, aku tahu. Tapi aku sudah mempertaruhkan nyawaku. Kalau seandainya ternyata Muhammad saat itu aku cemooh, kemudian dia mempersilahkan kamu untuk membunuh aku, berarti dia bukan nabi. Sesuai yang diceritakan di kitab-kitab terdahulu. Tapi ternyata ketika kau ingin menyakiti aku, dia yang melarang. Bahkan bukan cuma melarang. Dari atas apa yang kau lakukan, aku diberikan hadiah 20 sok kurma. Maka dari itu dipegang pada tangan Umar. Tangan Umar dipegang oleh Zaid. Kata Zaid, saksikanlah wahai Umar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar gemetar. Umar dalam hatinya berbisik, kata Umar, seandainya tadi orang ini aku pegang, ya, maka aku sudah menghilangkan nyawa orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis Umar saja. Jadi Rasulullah SAW ini luar biasa. Orang yang dicintai Allah, orang yang luar biasa. Tapi di dalam kehidupannya mencontohkan, mengajarkan kepada kita betapa zuhudnya beliau. Termasuk ini, ya, mungkin kisah terakhir kita, pertemuan terakhir kita tentang perang Badar. Rasulullah ketika perang Badar berangkat. Kemarin kita sudah bahas ada 3 kejadian yang terjadi saat itu, termasuk salah satunya dipulangkannya Bara bin Azib. Ya, kemudian di jalan ada orang kafir yang ingin bergabung, kemudian Rasulullah SAW tolak, ya, sehingga orang tersebut pada akhirnya masuk Islam juga. Ini jadi kita banyak belajar dari Rasulullah itu bab akhlak, terlebih di bulan Ramadan ini. Kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini kita akan lanjutkan sedikit. Rasulullah SAW saat itu setelah mendapatkan kabar, kemudian Rasulullah SAW menginvestigasi langsung. Yang kemarin kita sudah cerita sedikit, investigasi langsung Rasulullah SAW. Kemudian ternyata betul Rasulullah mendapatkan informasi yang valid bahwa kaum kafirin itu sudah datang dengan 1000 orang, kemudian membawa budak-budak perempuannya dan membawa anak berbana. Di saat itu ditabuh genderang perang sambil melontarkan cacian kepada Rasulullah. Sudah dapat informasi itu, kemudian Rasulullah pulang. Nah, ini hebatnya Rasulullah. Setelah mendapatkan informasi, apa yang dilakukan Rasulullah selanjutnya? Bermusyawarah. Nah, jadi Islam ini mengajarkan kepada kita, termasuk Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membiasakan budaya musyawarah. Ada tentang Rasulullah. Kata Rasulullah, saya sudah dapat kabar katanya bahwa pasukan begini, kaum kafirin begini. Gitu. Maka Rasulullah SAW itu membagi beberapa pasukan. Setelah bermusyawarah ini dibagi beberapa pasukan. Ini ada Rasulullah SAW membagi beberapa pasukan. Salah satunya di sini ada kode. Kodenya apa itu Pak? Rasulullah memberikan bendera. Ada bendera berwarna putih. Ini bendera berwarna putih ini diberikan kepada Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini luar biasa, sering banyak dikisahkan, apalagi menginspirasi anak muda. Mus'ab bin Umair itu orang yang terakhir tidak pernah susah. Mus'ab bin Umair itu orang yang terakhir tidak pernah merasakan pedihnya hidup, karena beliau terlahir dari orang yang kaya raya. Pakaiannya Mus'ab bin Umair ini pakaian terbaik, pakaian yang luar biasa. Rambutnya selalu disisir ke belakang dan pakai minyak yang wangi. Mus'ab bin Umair. Makanannya makanan sultan. Mus'ab bin Umair. Ibunya sangat sayang kepada Mus'ab bin Umair. Sampai satu ketika Mus'ab bin Umair memeluk Islam. Dan ternyata konsekuensi apa yang harus diterima oleh Mus'ab bin Umair? Dia harus kehilangan kekayaan. Dia harus kehilangan kehidupan mewah. Bahkan dia diusir oleh ibunya. Jadi ini menginspirasi kita, bukan cuma anak muda, bahwa ternyata ketika akidah sudah dipilih oleh seseorang, sudah bukan lagi harta yang dicari. Sudah bukan lagi harta yang dicari. Tapi yang dicari apa? Ridhonya Allah. Yang dicari ridhonya Allah. Ini kalau pernah diceritakan, ini sekedar mengulang. Ada orang yang ibaratnya berapa Pak? 800 tahun. 500 tahun ibadah. Jadi Allah tempatkan dia di atas gunung. Ininya lautan. Ada gunung. Tapi tiba-tiba di situ Allah berikan air tawar. Allah berikan buah-buahan. Sehingga orang ini bisa beribadah 500 tahun. Minumnya air tawar, makannya buah-buahan. Setelah wafat, orang ini masuk surga. Allah tanya, mau kemana? Mau ke surga ya Allah. Kenapa kau mau ke surga? 500 tahun ya Allah, hamba tidak pernah bermaksiat. 500 tahun ya Allah, hamba beribadah kepada Engkau ya Allah. Maka dengan asbab ibadah hamba itulah, dengan asbab mengabdi selama 500 tahun itulah kepada Engkau,
maka masuk surga. Kata Allah, bukan. Yang memasukkan kau ke dalam surga bukan amal ibadah. Terus apa ya? Rahmat dan ridho. Tidak ya Allah, karena ibadahku ya Allah. Tidak semua orang bisa beribadah sepanjang itu, selama itu. Kata Allah, bukan. Yang memasukkan kau ke dalam surga adalah rahmat dan ridho. Diulang sampai 3 kali. Ya, pada akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kekeh. Kalau kamu masuk surga itu karena amal ibadah, iya ya Allah. Malaikat katanya, iya ya Allah, kata malaikat, ambil timbangan, mizan, timbangan diambil. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, simpan amalia ibadah dia yang selama 500 tahun itu, disimpan Pak di timbangan sebelah, otomatis langsung beratus. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ambil satu kenikmatan, catatan kenikmatan orang ini, satu kenikmatan saja. Kata malaikat, apa ya Allah? Kenikmatan memandang, kenikmatan aku beri penglihatan. Ambil kenikmatan itu, kemudian simpan di timbangan sebelah. Ternyata Pak ini 500 tahun ibadah, disimpan nikmat memandang dari orang itu di timbangan sebelah, jomplang langsung. Ternyata nikmat memandang ini, kalau kita hitung, Allah tidak bisa kita hitung. Nikmatnya Allah, jomplang langsung. Menangis orang tersebut. Kata Allah, sini. Yang memberikan kau hidup selama 500 tahun lebih siapa? Engkau, aku. Seandainya aku berikan kau usia pendek, tidak bisa aku ibadah selama 500 tahun. Yang memberikan air tawar dan buah-buahan yang segar setiap saat, di saat kau berada di puncak gunung, di sekelilingmu itu air yang asin, air laut. Siapa katanya? Engkau ya Allah, aku. Karena aku Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Kemudian pertanyaan terakhir, siapa yang memberikan kau kehidupan? Siapa yang memberikan kau nyawa dan segala kenikmatan? Engkau ya Allah. Maka 500 tahun dipakai untuk ibadah, yang tidak bisa mengganti semua itu. Apalagi kita yang ibadah nyawa ini di usia senja, yang dulu kita kemana aja, karena kita belum lama juga. Dan terkadang masih banyak ibadah itu yang banyak improvisasinya. Kita beribadah, aturannya ada, tuntunannya ada. Kadang kita berimprovisasi, mau karep sorangan. Salah satunya apa? Bacaan Al-Quran. Dibenarkan pakai anggaran harus. Bukan di sini Pak, ada di beberapa wilayah yang ketika memaksakan diri menjadi imam, memaksakan diri menjadi imam, padahal dilihat secara tajwidnya jauh panggang daripada apa. Ada yang mengingatkan, tidak mau mendengar. Maka kadang-kadang kita begitu, berimprovisasi. Aturannya ada, kita keluar dari aturan. Maka pertanyaannya, kalaulah kita yang seperti sekarang mengenalkan ibadah kita, apa? Gak bisa. Ada satu kisah lagi, 80 tahun dia ibadah, ingin masuk surga. Kata Allah, mau kemana? Saya mau ke surga ya Allah. Kenapa? 80 tahun ya Allah saya ibadah. Kata Allah, apa? Yaudah, kamu masuk ke dalam surga, tapi hanya 80 tahun. Kenapa begitu ya Allah? Ya kalau kamu merasa bahwa 80 tahun itu adalah waktu yang hebat, waktu yang terbaik karena kamu ibadah, ya besok sekarang kamu nikmati surga itu 80 tahun. Setelah itu kamu pindah ke neraka. Menangis orang itu. Oh, ternyata yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah itu bukan amal-amalan kita, tapi yang memasukkan surganya, apa kita ke dalam surganya Allah itu apa? Rahmat dan ridhonya Allah. Tapi jangan dipotong, Pak, suka ada yang potong. Yang memasukkan kita ke surga bukan amal ibadah kita. Oh, yang kesukaan ibadah. Yang malah suka surga beribadah. Ada lanjutannya, apa itu? Yang memasukkan kita ke surganya Allah adalah rahmat dan ridhonya Allah. Nah, untuk menggapai rahmat dan ridhonya Allah, maka kita ibadah. Jadi niatkan ibadah itu bukan untuk surga, tapi niatkan ibadah itu untuk menggapai apa? Rahmat dan ridho Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Allah diperintahkan bikin Ka'bah, bikin sesuai dengan perintah, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan ininya apa perintah-perintahnya, begini dibuat. Setelah selesai apa yang beliau lakukan? Mengangkat tangan, Ismail diajak. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Nah dari situ kata ulama, berarti banyak di antara kita pula yang kita merasa bahwa ibadah kita sudah diterima, tapi ternyata tidak di sisi Allah itu.
Kenapa? Karena yang kita gapai itu bukan rahmat, bukan ridhonya Allah, tapi ada sesuatu yang ingin kita raih dari situ. Terlebih kita makan semua yakin dan semua pasti. Ketika ditanya, apakah bapak ibu ingin masuk surga? Pengen, gitu pasti. Maka sekarang kita niatkan ibadah kita itu untuk menggapai rahmat dan ridhonya Allah. Karena dengan rahmat dan ridhonya Allah itulah yang luar biasa. Satu waktu kiai pernah bercerita, ada kiai mengajar sekitar jam 12 malam. Seorang kiai dulu riwayatnya gitu. Ketika dia mengajar santri yang ribuan, tiba-tiba jam 12 itu lewatlah seorang wanita tunasusila. Apa kata kiai? Dia tidak diucapkan dalam lisannya, tapi dalam hatinya, ya Allah, orang ibadah ya reka mana? Kalau bahasa kita, dalam hati sambil geleng-geleng kepala, dia mengajarkan. Dan setiap kali itu pulang, wanita tunasusila ini setiap lewat di pesantrennya kiai ini tertunduk malu, kemudian dalam hatinya apa? Ya Allah, saya malu kiai, ya saya juga tidak mau hidup seperti ini ya Allah, tapi karena ada beban kehidupan yang harus saya penuhi, makanya saya berbuat seperti ini. Nah kiai dulu nanya, pertanyaan kiai waktu itu, siapakah yang Allah ridhoi dan masuk surganya Allah? Santri nggak jawab, kiai, dan narosna kiai. Kadang-kadang gitu pun narosna ya bapak gitu. Ayah untuk kepentingan menjadi aneh. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah di mana rumah tersebut ada gugupnya. Cek bukan dulu mana teh, Ustaz. Saya oke ya gugup itu. Benar tak? Untuk itu warna apa? Warna bodas. Kecuali anjing yang berwarna putih. Jadi kecuali ini. Nah, ternyata untuk kepentingan lidah pun bisa jadi berbelok, Pak. Ustaz pun ada korupsi rumah hukumnya haram, tidak boleh karena korupsi itu mengambil hak orang lain sama saja mencuri. Oh gitu ya Ustaz. Mohon. Tapi Ustaz kan kemarin Ustaz teh mau renovasi rumahnya. Oh nyata di bapaknya tadi. Tas Ustaz teh kan kemana-mana karena motor wae, kemarin kan ngambil mobilnya. Tadi ambil tuh alhamdulillah tuh. Putra Ustaz kemarin. Yang RRQ obatan anak meser ke gua RRQ. Aduh alhamdulillah tuh bantai tadi Ustaz atas di di mana Pak? Nyata tadi tuh bingung cek Ustaz di balik gede kumah. Oh Pak, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kalau harta Bapak jadi manfaat, Allah Maha Pengampun. Nah, tinu itu jadi ikhfa. Nah, mil qablikum. Nah, dari artinya apa? Terkadang kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Sama santri juga dulu gitu ya, alim Pak Kiai. Saya kira-kira masuk surga bukan? Kiai, Kiai nak rumah kata Kiai ini kamu berapa? Ternyata di dalam riwayat itu yang masuk surga adalah wanita tunasusila. Oh masuk. Pertanyaan Kiai bisa gitu? Meskipun dia seorang kiai, setiap malam dia mengajar kebaikan, ternyata hatinya kotor kepada orang lain. Di situ tidak mendapatkan ridho karena hatinya yang kotor. Tapi ternyata si wanita ini hatinya malu kepada kiai, hatinya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam lisannya, ya Allah saya tidak ingin berbuat seperti ini, tapi karena satu hal saya berbuat seperti ini. Boleh jadi ternyata wanita tunasusila itu bertobat sebelum dia meninggal, maka Allah ridho terhadap tobat. Maka jangan pernah menyepelekan perbuatan dosa meskipun cuma securi. Jangan pernah. Maka kata ulama lagi apa ini, kata kiai yang satu lagi, kalau tadi kiai yang dari Garut, ini kiai yang dari Cicalengka, apa pengasuh pondok pesantren Asifah, bukan Asifah wal Muhammadiyah, apa ada Asifah satu lagi, saya dulu pernah ngomong di situ. Kata apa lebih hale unggal putih itu bisa hedes karena mikiran dosa-dosa daripada jelema sare tibra karena ngerasa amal ku amal-amalan. Jadi lebih baik orang tidak bisa tidur karena memikirkan dosa dan kesalahan. Tidak bisa tidur, ya Allah tadi abdi maksiat, ya Allah aduh mahanya tadi ternyata dosa. Bisa. Itu lebih baik daripada orang yang sedekah atau duha atau subuh oke berjamaah, zuhur awal waktu, tadarus tersajud, ngebagi iftar di masjid tarawih oke paling wah alhamdulillah. Jom Pak merasa jom. Nah, maka kata Kiai lebih baik orang yang gelisah. Pertanyaannya kenapa? Ini jadi lebih baik daripada yang ini. Kalau orang
yang gelisah karena memikirkan dosa-dosanya, minimal dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Takut kalau dia tidak diampuni, takut karena dia tidak sudah berbuat dosa, dan dia yakin bahwa Allah Maha melihat. Loh, kenapa itu dia tidak lebih baik padahal dia sudah berbuat baik? Karena boleh jadi dia merasa aman karena amal-amalannya menurut dia menjamin dia akan masuk ke dalam surga. Amal-amalnya dia pede bahwa itulah ya akan dari Allah. Padahal belum tentu, karena boleh jadi ketika dia merasa aman atas amal-amalannya, boleh jadi amal-amalnya jadi diterima langsung. Maka di pertemuan kita terakhir di bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama bersihkan hati kita. Mari kita sama-sama luruskan niat kita. Rasulullah SAW boleh perang Badar begitu. Kata Rasulullah, kalau kalian menganggap bahwa perang Badar ini adalah perang yang paling besar, maka ada peperangan yang lebih besar dari perang Badar. Perang apa itu? Hawa nafsu. Ini yang sering kita abaikan. Ini yang sering kita apabila Allah, mohon maaf tidak berlama-lama karena ada kabar ayah mertua teman wafat tadi malam. Jadi insya Allah mungkin pagi kita ke sana. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada hikmah dan manfaat khusus kepada pembicara, kepada Bapak Ibu semua. Ramadan bulan yang mulia, Ramadan bulan yang langka. Tidak semua orang bisa masuk ke Ramadan. Ada orang yang sebelum masuk ke Ramadan sudah Allah ambil usianya. Ada juga orang yang sudah masuk di Ramadan ternyata tidak sampai di penghujung Ramadan. Salah satunya para pahlawan kita yang nyembur di lautan lepas sampai ke dalam 850 meter. Itu di dalam bulan Ramadan. Termasuk tadi malam ayahnya, saudara ayahnya teman itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai ke penghujung Ramadan. Tidak sampai menikmati indahnya 10 malam terakhir. Padahal sudah dicita-citakan salah satunya ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Karena sekarang masjid sudah dibuka, silakan penuhi 10 malam terakhir, sudah tinggalkan hidup-hidup dunia. Iktikaf di masjid, nikmati sajian jamuan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat langka. Pahala dilipat gandakan. Puasa sholat sudah pahala sholat sudah dihitung. Pahala sholat ada hitungannya. Minimal 10, maksimal 700 kebaikan. Sholat sendiri satu pahalanya, berjamaah 27. Untuk sholat itu sudah ada pahala-pahala. Tapi untuk saum itu hanya Allah yang menilai. Tidak diceritakan sekian-sekian, tidak. Artinya apa? Ini teramat luar biasa. Jadi hanya Allah nanti akan memberikan penilaian-penilaian kepada kita. Dan nilainya itu akan diberikan kapan nanti. Karena farhata ini dua kebahagiaan bagi orang yang saum. Yang pertama bahagia ketika mendapatkan buka. Yang maghrib itu bahagia, siapapun pasti bahagia. Yang kedua bahagia ketika dia akan berjumpa dengan Allahnya. Dan ketika perjumpaan itulah kita akan dikasih tahu, ini amalan kamu selama Ramadan, ini pahalanya yang kamu dapat selama Ramadan. Luar biasa. Sesuatu yang disimpan berarti mendapatkan keistimewaan. Maka nikmati saja Ramadan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir, Allah perkenankan kita menyelesaikan Ramadan tahun ini dan diperkenankan bisa ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Allah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya Allah. Yang benar dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang salah dari kesalahan saya pribadi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi